Halo, jumpa lagi dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga damai dan sejahtera Tuhan beserta dengan Anda semua. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menikmati keindahan dan hikmat dari kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kami percaya Tuhan hadir di semua peristiwa, baik yang baik maupun yang buruk. Engkau ada di situ untuk memberikan kekuatan, memberikan solusi bagi kami semua agar dapat mampu menjalani hidup dengan hikmat yang dari Tuhan. Hari ini kami ingin dituntun oleh hikmat-Mu, dicerai oleh firman-Mu, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan kami. Kiranya firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai pada pasal yang ke-17 dan hari ini kita akan merenungkan ayat yang ke-17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Sahabat, saudara-saudara, seringkali dimengerti, dipahami sebagai orang yang dekat secara personal, kenal secara pribadi. Tetapi sesempit itukah? Tidak. Sahabat bukan berarti harus mengenal secara pribadi, karena di jalur lalu lintas, pengendara lain bukanlah musuh. Tetapi sahabat seperjalanan, bukan kompetitor yang harus dikalahkan, kebut-kebutan, apalagi musuh yang harus dihancurkan, tetapi sahabat. Namanya sahabat, saudara-saudara, maka kata pengamsal yang perlu diberikan adalah kasih setiap waktu. Seorang eksekutif muda mengendarai sedan mewah menuju keluar kota. Saat melewati perbukitan yang berkelok, dia melihat sebuah truk dari arah berlawanan, dan ketika berpapasan di tikungan jalan, pengemudi truk itu agak melambat. Dan kemudian membuka kaca jendela serta berteriak dengan keras, "Sapi!" Mendengar itu, saudara-saudara, eksekutif muda ini tersinggung. Dia langsung membuka kaca jendela dan membalas dengan penuh emosi, "Kamu yang sapi!" Dan ia terus memaki, "Sapi jelek, gak punya otak, dasar gembel." Dan kemudian dia tancap gas lagi. Tiba-tiba saat mobilnya melewati tikungan, ada puluhan sapi yang bertubuh besar turun dari perbukitan memenuhi jalan. Terlambat bagi si eksekutif muda itu untuk menghentikan atau memperlambat mobilnya. Akhirnya menabrak seekor sapi seberat 300 kilogram. Saat berusaha menghindar sapi lainnya, mobil mewah itu malah terguling dan jatuh ke dalam lembah. Ternyata, saudara-saudara, teriakan supir truk tadi bukan ejekan, tetapi justru peringatan untuk eksekutif muda ini bahwa ada sekawanan sapi yang akan melintas jalannya. Saudara-saudara yang berkehendak baik,
kasih tidak selalu dibalas dengan kasih. Kadang malah dibalas dengan salah ngerti, salah paham, salah kaprah. Meski disalah ngerti, salah paham, salah kaprah, tetapi kasih tetap menjadi seorang saudara dalam kesukaran, kata ayat tadi. Nah, gampang saudara-saudara. Ya gampang. Kalau saudara dalam kemakmuran. Ya gampang kalau saudara di dalam kelimpahan, saudara di dalam kekayaan. Kan biasanya begitu. Bangga kalau punya saudara yang sukses, yang kaya, yang berjabatan. Bahkan meski tidak ada hubungan darah pun, banyak yang suka ngaku-ngaku masih punya hubungan. Padahal mungkin hanya satu kampung, atau satu RW, atau satu RT. Hanya oleh karena dia orang sukses, orang kaya, orang populer, itu mudah, 1000 kali mudah menganggap dia itu sebagai saudara. Tetapi firman Tuhan menantang kita bagaimana kita menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Menjadi saudara pada yang lapar, yang haus, yang sakit, yang telanjang, yang dipenjara. Di manakah kamu, kata Yesus, ketika aku dalam keadaan seperti itu? Di posisi mana kita di samping saudara-saudara yang di dalam kesukaran ini? Saudara supir truk di dalam cerita tadi mengambil posisi tidak peduli. Bisa kalau mau ngambil posisi tidak peduli. Cuek. Oh, itu bukan urusan saya. Tetapi toh bukan sikap itu yang diambil. Bukan posisi itu tempat dia berdiri. Toh andai kata dia begitu pun sebetulnya tidak melanggar hukum. Tidak bisa disalahkan, tidak bisa ditilang misalnya. Tetapi dia mau menjadi saudara. Dia mau menjadi anggota masyarakat beresiko. Dia mau peduli. Meskipun kalau beruntung ya dipedulikan juga. Tetapi bisa juga resikonya bisa dicuekin atau malah disalah mengerti, dianggap menghina. Tetapi saudara-saudara, ia mengambil resiko menjadi saudara. Bukan hanya saat senang, saat sukses, tetapi saudara di dalam segala keadaan dan cuaca hidup dan keadaan. Bahkan dalam keadaan ketika dia sibuk, dia tetap mau mengingatkan kepada yang lain. Demi keselamatan, demi kebaikan yang lain. Bukan hanya ketika dia lagi senang, tetapi ketika dia pun menghadapi resiko. Dan dia mau ambil itu walaupun tidak populer demi kebaikan seorang sahabat dan demi kasih itu. Sampai jumpa dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.